السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah li nukhbatin minal ulama. Telah kita bahas Kitabut Taharah, kemudian Kitabus Salah, kemudian Kitabuz Zakah, kemudian Kitabus Siyam, kemudian Kitabul Hajj, dan yang keenam, yang terakhir telah kita bahas Kitabul Jihad. Kitab-kitab yang telah kita bahas dari mulai Kitabut Taharah sampai Kitabul Jihad diistilahkan oleh para fuqaha ya dengan istilah Kitabul Ibadat, terkait dengan ya masalah peribadatan. Maka dengan berakhirnya pembahasan Kitabul Jihad berarti kita telah menyelesaikan bagian yang pertama yang terkait dengan masalah Kitabul Ibadat. Setelah Kitabul Ibadat, maka kita akan berpindah ke bagian yang kedua terkait dengan Kitabul Muamalat. Karena pembahasan fikih ya sebagiannya terkait dengan fikih ibadah dan sebagiannya terkait dengan fikih muamalah. Para fuqaha
mereka mengawali pembahasan kitab-kitab fikih mereka dengan fikih ibadah sebelum membahas fikih tentang muamalah, karena ibadah terkait dengan hak Khaliq, haknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahkamul muamalat maka terkait dengan hak-hak makhluk. Ya. Jadi bab ibadah terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, hak Khaliq. Sedangkan bab muamalah terkait dengan hak-hak makhluk. Ya. Maka mendahulukan pembahasan tentang ibadah sebelum muamalah termasuk ke dalam bab taqdim haqqil khaliq ala haqqil makhluk. Mendahulukan hak Khaliq sebelum haknya makhluk. Demikian pula ya di antara sebab para ulama di dalam kitab fikih mereka mendahulukan pembahasan tentang ibadah sebelum bab tentang muamalah, karena ibadah adalah ghayah. Ya. Ibadah adalah tujuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka ibadah adalah ghayah, tujuan. Ya, kehidupan orang-orang beriman. Sedangkan muamalah adalah wasilah. Ya. Wasilah kita untuk bertahan hidup. Ya. Dan kehidupan kita adalah untuk tahqiq ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertahan hidup semata-mata sebagai sarana untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mendahulukan bab ibadah sebelum bab muamalat termasuk juga ke dalam bab taqdimul ghayah 'alal wasilah. Mendahulukan ya tujuan sebelum wasilah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya ketika menjelaskan tentang syariat yakni muamalah semata-mata agar muamalah ini menjadi sarana bagi ya, seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara kaidah para jamaah yang Allah muliakan yang membedakan antara bab ibadah dengan bab muamalah, para fuqaha menjelaskan satu kaidah yang sangat penting. Yang dengannya kita membedakan antara babul ibadat dengan babul muamalat. Kata para ulama, al-aslu fil ibadati al-hadaru hatta ya'tiya dalilun yadullu ala masyru'iyyatihi. Hukum asal peribadatan itu terlarang sampai datang dalil yang menjelaskan akan pensyariatannya. Maka tidak boleh kita beribadah dengan ibadah tertentu kecuali yang ada dalilnya. Ya. Dengan bahasa lain para ulama mengatakan bahwasannya al-aslu fil ibadat tauqifiyatun. Hukum asal dalam peribadatan bersifat tauqifiyah, yakni terhenti berdasarkan dalil. Ya, ketika ada dalil yang mensyariatkan kita amalkan ya ibadah tersebut. Maka tidak boleh seseorang yang membuat peribadatan tertentu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun."
Ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi yang mulia, siapa yang membuat perkara yang baru di dalam urusan agama yang tidak pernah ada tuntunannya dari kami, maka dia tertolong. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan satu amalan, ini bagian dari peribadatan, yang tidak pernah ada tuntunannya dari kami, maka dia tertolong. Ya, maka hukum asal seorang muslim tidak boleh beribadah melainkan dengan sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil. Ya, ada dalilnya, ada syariatnya. Hal ini berbeda dengan ahkamul muamalat. Ya. Di dalam bab ibadah hukum asalnya terlarang, kecuali yang datang keterangan dalilnya. Maka di dalam bab muamalat, kata para ulama, al-aslu fil muamalat al-ibahah hatta ya'tiya dalilun yadullu ala tahrimiha. Hukum asal dalam bab muamalah itu diperbolehkan. Maka tidak boleh seseorang mengklaim ini enggak boleh dalam perkara duniawiyah, dalam perkara muamalah, kecuali dia membawakan dalil yang menunjukkan bahwasannya jenis muamalah tertentu memang dilarang di dalam agama. Ya, kalau tidak ada dalil yang melarang, maka dibawa kepada hukum asal, yaitu al-ibahah. Ini dua sisi yang berbeda. Jadi dalam perkara ibadah hukum asalnya apa? Terlarang. Ya, sampai datang dalil yang mensyariatkan. Adapun dalam bab muamalah, maka hukum asalnya diperbolehkan. Sampai datang dalil yang menunjukkan keharamannya. Ya, maka dengan selesainya pembahasan kitabul jihad, telah kita rampungkan ya bab terkait dengan masalah-masalah peribadatan. Maka kita masuk ke poin yang kedua di antara pembahasan di dalam kitab fikih terkait dengan ahkamul muamalat, terkait dengan ya hukum-hukum seputar muamalah. Maka ya dari sini kita mulai pembahasan tentang kitabul muamalat. Setelah kita merampungkan pembahasan terkait dengan kitabul ibadat, mulai dari kitabut taharah yang pertama sampai kitab yang keenam terkait dengan masalah kitabul jihad. Taib, wallahu a'lam. Iqra. Sabi'an kitabul muamalat. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifun hafizahumullahu ta'ala. سابعا كتاب المعاملات ويشتمل على 23 بابا. الباب الأول في البيوع وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف البيع وحكمه. تعريفه: البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، وفي الشرع مبادلة مال بمال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض. حكمه: البيع جائز لقوله تعالى: وأحل الله البيع. ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، وحاجة الناس داعية إلى وجوده، لأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره وتتعلق به مصلحته، ولا وسيلة له إلى الوصول إليه وتحصيله بطريق صحيح إلا بالبيع، فاقتضت الحكمة جوازه ومشروعيته للوصول إلى الغرض المطلوب. طيب، حسن. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. Berkata penulis hafizahumullah ta'ala, sabi'an, kitab yang ketujuh, kitabul muamalat, terkait dengan kitab
al-muamalat. Pembahasan seputar muamalah. Wa yashtamilu ala 23 baban. Dan kitab muamalah ini terdiri dari 23 bab. Cukup panjang. Ya. Kitab muamalah mencakup sekitar 23 bab pembahasan. Al-babul awal, bab yang pertama, fil buyu', terkait dengan masalah jual beli. Ya, jual beli bagian dari ahkamul muamalah. Ya, terkait dengan hukum muamalah. Wa fihi masailu, di bab yang pertama dari kitabul muamalat ada beberapa masail. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'riful bai'i wa hukmuhu, terkait dengan definisi jual beli dan hukum jual beli. Alif, ta'rifuhu, definisi jual beli, definisi al-bai'. Kata penulis, al-bai'u fil lughati akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in. Jual beli secara bahasa artinya memberi sesuatu dan mengambil sesuatu. Ya. Akhdhu syai', mengambil, ya. Wa i'ta'u syai' dan memberi. Ya. Ada pihak yang memberi, ada pihak yang mengambil. Ini makna jual beli secara bahasa. Akhdhu syai'in, mengambil sesuatu, wa i'ta'u syai'in, dan memberi. Ya. Ada sesuatu yang dia ambil, di saat yang bersamaan ada sesuatu yang dia beri kepada pihak lain. Ya. Jadi ada dua pihak. Pihak yang pertama dan pihak yang kedua. Masing-masing memberi dan masing-masing mengambil. Ada sesuatu yang dia berikan kepada pihak lain dan ada sesuatu yang dia ambil dari pihak lain. Ini namanya jual beli. Ya, akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in. Mengambil sesuatu dan memberi. Dan kata al-bai' di dalam bahasa Arab itu terambil dari kata al-ba'. Ya, al-ba'u. Apa al-ba'? Al-ba' artinya depa. Ya. Lengan kita ini. Ya, depa. Al-ba'. Ya. Dikatakan ya jual beli al-bai' karena pada umumnya ya orang itu bertransaksi jual beli pakai apa? Pakai tangan. Ya, dia memberi, dia mengambil menggunakan ba'. Ya, menggunakan depannya. Maka transaksi memberi dan mengambil ya, yang kemudian dikenal dengan jual beli ya disebut dengan al-bai'. Ya, karena asal katanya dari kata ba'. Ya, karena orang itu bertransaksi, ya jual beli, ya zaman dulu barter, ya dengan menggunakan tangannya, dia ambil sesuatu, dia berikan sesuatu kepada pihak lain. Wa fi syar'i, sedangkan makna jual beli dalam istilah syariat adalah mubadalatu malin bimalin walau fi dhimmah. Au manfaatin mubahatin ala ta'bid ghairu riba wa qardhin. Mubadalatu malin bimalin walau fi dhimmati au manfaatin mubahatin ala ta'bid ghaira riba wa qardhin. Makna jual beli ya secara istilah syariat
adalah tukar menukar, mubadalah. Ya, tukar menukar mal, yakni harta. Tukar menukar harta dengan harta yang lainnya. Walaupun dalam tanggungan. Ya. Atau tukar menukar harta dengan manfaat yang mubah dengan transaksi yang bersifat takbid. Ada kalanya tukar menukar itu antara harta dengan harta. Harta di sini jamaah, ya, ketika kita mendengar kata mal, maka bukan hanya fulus, ya, tapi kata mal kata para ulama al-muradu bil mal kullu ainin mubahatin naf'i, itu namanya mal. Ya, setiap benda yang hukumnya mubah untuk dimanfaatkan, itu namanya harta. Ya. Apa contohnya? Baju, itu mal. Ya, mobil, ya kendaraan, motor, HP, itu mal. Ya. Kullu ainin mubahatin naf'. Ya, setiap benda yang mubah untuk dimanfaatkan maka disebut dengan, ya, dengan mal. Tukar menukar mal, ini harta, masuk ke dalamnya, ya, emas, perak, ya, atau barang, ya, seperti pakaian, ya, sepatu, kendaraan, HP, dan yang lain. Ini namanya mal. Mubadalatu malin bimalin. Ya, tukar menukar harta dengan harta yang lainnya. Walau fi dhimmah, walaupun dalam tanggungan. Yani mausuf fi dhimmah. Makna fi dhimmah kata para ulama, ya, ketika seseorang tukar menukar, ya, satu kitab dengan kitab yang lain, ya, bi'tuka hadzal kitab bihadzal kitab, saya jual kitab ini dengan kitab ini, dua-duanya ada. Ini namanya mubadalatu ainin bi'ainin. Ya, tukar menukar barang yang yakni ada langsung. Itu namanya mubadalatu ainin bi'ainin. Ya, terkadang barang yang, ya, kita perjualbelikan itu belum ada, tapi mausuf sudah disifatkan. Ya, saya beli, ya, kendaraan dengan, ya, merek ini, speknya seperti ini. Ini namanya mausuf fi dhimmah. Ya, mausuf fi adzimah. Dan ini diperbolehkan, bagian dari bentuk jual beli. Maka terkadang jual beli itu ada, ya, barangnya langsung ditentukan, ya, terkadang ditangguhkan, ya, namanya fi dhimmah, walaupun dalam tanggungan, ya, dalam tanggungan. Saya beli, ya, mobil 100 juta, ya, dengan, ya, ini merek ini keluaran tahun sekian, ya, namanya mausuf fi adzimah, ya. Belum ada mobilnya, tapi sudah disifati dengan sifat-sifat tertentu, ya, dengan sifat-sifat tertentu. Au manfaatin mubahatin, atau terkadang jual beli itu terkait dengan manfaat, terkait dengan manfaat yang mubah di dalam syariat. Contoh kata para ulama, ya, seseorang punya rumah, ya, hanya saja dia nggak punya akses untuk ke jalan, ya, karena terhalang oleh rumah, ya, sebelahnya. Ya, rumah dia nggak punya akses untuk apa, ke jalan. Kemudian dia sepakat dengan pemilik rumah sebelahnya untuk membeli manfaat jalan, ya, agar dia punya akses untuk apa, ke jalan umum tersebut. Ya, maka di sini namanya mubadalatu malin bimanfaatin. Ya, adanya transaksi jual beli manfaat. Ya, di mana
Orang yang punya rumah tersebut nggak punya akses untuk ke jalan raya, dia butuh akses. Ya, contoh dia butuh akses untuk mobil. Ya, dia beli akses jalan tersebut. Maka ini namanya mubadalatu malin bimanfaatin, mubahatin. Ini termasuk jual beli. Ya. Alat ta'bid yang bersifat ta'bid. Ta'bid itu artinya yakni perpindahan kepemilikan yang bersifat permanen, bukan temporal waktunya. Ya. Maka keluar dari ungkapan ini ya akad yang sifatnya temporal seperti apa? Seperti sewa. Ya. Sewa itu yakni membeli kemanfaatan tapi sifatnya temporal. Ya. Sifatnya apa? Temporal dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan jual beli ya, maka perpindahan kepemilikannya statusnya bersifat ta'bid. Ya, yakni selamanya. Ketika antum beli mobil, ya, maka ada perpindahan kepemilikan. Contoh antum beli mobil di showroom, ya, harganya 200 juta. Ya, ketika antum beli mobil, maka terjadi perpindahan kepemilikan. Sahih? Dari sisi antum berpindah kepemilikan duit antum menjadi ya milik siapa? Milik penjual. Ya. Sedangkan dari sisi penjual berpindah kepemilikan mobilnya dari penjual menjadi milik siapa? Pembeli. Ini adanya perpindahan kepemilikan. Ya. Dan perpindahan hak milik di sini sifatnya sementara apa selamanya? Jawabannya selamanya. Ya, ketika antum sudah bertransaksi jual beli, maka hak milik kendaraan tersebut sudah menjadi milik antum. Ya. Kalau seandainya transaksi menggunakan mobil ya terkait dengan tempo waktu tertentu, maka bukan jual beli namanya, tapi apa? Ijarah, tapi sewa menyewa. Ya. Ini fungsi dari kata ala ta'bid. Ya. Yang bersifat ta'bid, perpindahan kepemilikan yang bersifat permanen dan bukan temporal. Ghairu riba wa qardin. Ya, bukan termasuk riba dan juga pinjaman. Ini definisi ya jual beli yang disebutkan oleh para ulama kita. Jadi adanya tukar menukar harta, mubadalatu malin bimalin, walau fi dhimmah, ya walaupun dalam tanggungan, au manfaatin mubahatin ala ta'bid, atau tukar menukar harta dengan manfaat yang mubah dengan transaksi yang bersifat ta'bid, perpindahan ya kepemilikan yang bersifat permanen dan bukan temporal. Ya, wallahu alam. Ini definisi jual beli secara istilah syar'i. Poin yang kedua, hukmuhu, hukum jual beli. Hukum jual beli. Kata penulis, al-bay'u jaizun. Jual beli diperbolehkan di dalam Islam. Perkara yang hukumnya jaiz, diperbolehkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli. Ini nas yang sangat tegas yang menunjukkan bahwasannya jual beli di dalam Islam hukumnya apa? Hukumnya halal. Ya, karena Allah menyebutkan dengan tegas, wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan transaksi jual beli. Ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat di atas di dalam kitabnya Taisir Al-Karimir Rahman,
fi tafsiri kalamil Mannan, beliau mengatakan, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, lima fihi min umumil maslahati wa shiddatil hajati wa husulid darari bitahrimihi. Jadi antara hikmah kenapa Allah menghalalkan jual beli, ya, kata beliau karena di dalam jual beli ada maslahat yang sangat besar. Li umumil maslahah. Karena ada maslahat yang sangat besar bagi umat manusia. Wa syiddatil hajah, dan ada hajat yang sangat mendesak. Ya, yang dibutuhkan oleh manusia. Terkadang kita butuh ya barang yang ada pada pihak lain dan kita nggak punya, ya, maka kita mengambil kepemilikan barang tersebut dari pihak lain dengan cara yang halal, dengan melakukan transaksi apa? Jual beli, ya. Wa husulid darari bitahrimihi, dan akan yang menimbulkan kemudaratan yang sangat besar kalau seandainya jual beli diharamkan di dalam Islam, ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, karena Allah tahu, ya, kita sangat berhajat dengan transaksi jual beli tersebut, ya. Wa hadza aslun fi hilli jami'i anwa'it tasarrufatil kasbiyah hatta yarida ma yadullu 'alal man'i. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ayat ini juga sebagai kaidah, ya, sebagai kaidah yang menunjukkan halalnya macam-macam pekerjaan yang sifatnya duniawiyah, ya. Hukum asalnya halal sampai datang dalil yang menunjukkan larangan akan perbuatan tersebut, ya. Maka dalam perkara muamalah, hukum asalnya adalah halal, hukum asalnya adalah mubah. Tidak boleh kita mengharamkan sesuatu dalam bab muamalah kecuali yang memang ditunjukkan oleh dalil. Ya, kalau tidak ada dalil yang menunjukkan, maka dibawa kepada hukum asal, al-aslu fil muamalatil ibahah awil jawaz. Ya, hukum asal di dalam bab muamalah adalah diperbolehkan. Ya. Allahu a'lam. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan bolehnya, ya, transaksi jual beli. Walima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dalil yang kedua, apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma dalam hadis Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada dua orang yang bertransaksi jual beli, ya, apabila ada dua orang yang bertransaksi jual beli, maka masing-masing antara penjual dan pembeli punya hak khiyar, ya, punya hak pilihan untuk melanjutkan atau menyudahi jual belinya, ya, selama keduanya belum berpisah, ya, selama keduanya belum berpisah dari majelis akad, maka masing-masing punya pilihan, punya hak, ya. Penjual punya hak untuk membatalkan jual belinya, demikian pula pembeli punya hak untuk membatalkan jual belinya, ya, selama keduanya masih berada di majlis akdi, masih bersama, ya, belum berpisah. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, jual beli adalah perkara yang diperbolehkan, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan masing-masing antara penjual dan pembeli punya hak untuk, ya, melanjutkan transaksi jual beli tersebut atau membatalkannya, ya, selama keduanya masih di majlis akad, belum berpisah.
Wa ajma'al muslimuna ala jawazil bai'i fil jumlah. Ya, dalil yang ketiga, selain daripada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ijma' para ulama. Wa ajma'al muslimun, dan para ulama kaum muslimin bersepakat akan bolehnya transaksi jual beli secara umum. Ya, ada kesepakatan di antara para ulama bahwasannya transaksi jual beli adalah perkara yang dibolehkan di dalam Islam. Maka kebolehan jual beli ya dibangun di atas dalil dari nas Al-Qur'an, yang kedua dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga dari ijma' para ulama, dari kesepakatan para ulama. Wa hajatun nas da'iyatun ila wujudihi. Demikian pula kata penulis, hajat manusia itu mendorong akan adanya jual beli. Ya. Li'annal insana yahtaju ila ma fi yadi ghairihi. Karena manusia dia butuh, ya terkadang membutuhkan apa yang ada pada pihak lain. Ya, seseorang itu terkadang membutuhkan sesuatu yang ada pada pihak lain. Wa tata'allaq bihi maslahatuhu, dan terkait dengan maslahat pada dirinya. Wala wasilata lahu ilal wusuli ilaihi wa tahsilihi bi tariqin sahihin illa bil bai'. Dan tidak ada sarana, tidak ada wasilah ya bagi seseorang untuk mendapatkan apa yang ada pada pihak lain. Ya, untuk memiliki apa yang ada pada pihak lain dengan cara yang sahih, kecuali dengan cara apa? Jual beli. Enggak ada cara yang lain. Ya. Kita yakni banyak di antara kita yang enggak punya keahlian bikin baju. Sedangkan ya baju ya kita butuh. Ya, kalau seandainya jual beli diharamkan, ya maka banyak di antara kita yang enggak pakai baju. Ya. Maka maslahat yang sangat besar mendorong kita untuk bertransaksi jual beli. Ya, karena tidak mungkin kita mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan dari pihak lain, ya, melainkan dengan cara berjual beli dengan orang tersebut. Faqtadatil hikmatu jawazahu wa masyru'iyatahu. Maka ya hikmah syariat ya menunjukkan bolehnya transaksi jual beli karena memang berhajat, ya. Maka hikmah syariat ya yakni menunjukkan bolehnya jual beli dan disyariatkannya jual beli tersebut lil wusuli ilal gharadil matlub, untuk sampai pada tujuan yang diinginkan, ya. Karena ya banyak hal yang kita butuh dan nggak bisa kita bikin sendiri, ada pada pihak lain, ya, ada pada pihak lain, baik terkait dengan apa yang kita konsumsi, apa yang kita kenakan, ya, atau terkait dengan ya kendaraan kita, ada pada pihak lain. Maka ya hikmah syariat ketika membolehkan transaksi jual beli karena memang hajat manusia sangat besar terkait dengan transaksi ini, ya. Dan sesuatu yang menjadi hajat daruriyah bagi manusia, maka tidak mungkin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jual beli adalah perkara yang diperbolehkan di dalam syariat Islam, ya. Wallahu a'lam. Ini terkait dengan definisi dan hukum jual beli secara umum. Wallahu a'lam. Sudah masuk waktu Isya? Sudah apa belum? Sudah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita bahas satu masalah lagi.
Al-mas'alah tsaniyah arkanul bai' terkait dengan rukun-rukun jual beli. Berkata penulis, arkanuhu thalathatun aqidun wa ma'qudun alaihi wa sighatun. Rukun-rukun jual beli itu ada 3. Ya, rukun jual beli ada 3. Ada aqid, ada pihak yang bertransaksi, berjual beli. Ada ma'qud alaihi, ada barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga sighah. Ya, sighah jual beli. Ya, ada sighah, yakni lafaz transaksi jual beli. Ini 3 rukun jual beli. Yang pertama aqid, yang kedua ma'qud alaih, yang ketiga sighah. Ya, aqid artinya pihak yang bertransaksi. Ma'qud alaih artinya barang yang ditransaksikan. Ya, atau sesuatu yang ditransaksikan, yang diperjualbelikan. Yang ketiga adanya sighah. Ada sighah. Kata penulis, fal aqidu yashmalul bai'a wal mustariyah. Maka aqid, rukun yang pertama aqid mencakup bai', pembeli, wal mushtari, dan pembeli. Ini rukun yang pertama. Ya, di dalam jual beli harus ada pihak yang menjual dan pihak yang membeli. Wal ma'qudu alaihi al-mabi'. Sedangkan ma'qud alaihi adalah sesuatu yang dijual, yang dijual belikan. Ini rukun yang kedua. Wasighah, sedangkan sighahnya hiyal ijab wal qabul, yakni ijab dan qabul. Ya, adanya ijab dan qabul. Apa itu ijab dan qabul? Kata penulis, al-ijab al-lafdhu sadiru minal bai'. Ya. Ijab adalah lafaz yang diucapkan oleh penjual. Itu namanya ijab. Ya, lafaz yang diucapkan oleh bai', oleh seorang penjual. Ka'an yaqula bi'tu. Ya, seperti ucapan seorang penjual, bi'tu, saya jual ini. Ya, saya jual ini. Ya, saya jual motor ini ya kepada kamu dengan harga 10 juta rupiah. Ini namanya apa? Ijab. Sedangkan al-qabul al-lafdhu sadir minal mushtari. Lafaz yang diucapkan oleh pembeli, itu namanya qabul. Jadi ijab dan qabul bukan hanya apa? Bukan hanya saat akad nikah. Ya. Jadi jual beli juga ada ijab qabulnya. Ya. Al-qabul adalah lafaz yang diucapkan oleh seorang pembeli, ka'an yaqul, seperti ya, seorang pembeli mengucapkan ishtaraitu, saya beli ini ya dari kamu seharga 10 juta. Ya. Seharga 10 juta. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Berarti sudah apa? Sah jual belinya. Ya. Kata penulis, wa hadhihi hiya sighatul qauliyah. Ya, ijab dan qabul inilah yang disebut dengan sighah qauliyah, ucapan. Ya. Sighah qauliyah berupa ucapan. Ya. Jadi secara asal jual beli itu ada sighahnya. Ya. Penjual mengatakan, ya, saya jual ini ke kamu seharga 10 juta. Ya, kemudian ada saksi. Ya. Kata pembeli, saya terima ya dari kamu, ya saya beli dari kamu ya barang ini seharga 10 juta. Dibayar tunai. Ya. Kata saksi, sah? Sah. Berarti sah jual belinya. Jadi saksi ya juga ada pada jual beli, bukan hanya terkait apa dengan nikah.
Ya. Yang membedakan ya kalau saksi pada nikah termasuk apa? Rukun, ya. Sedangkan saksi pada jual beli hukumnya sunnah. Ya. Jadi hukum asalnya ada saksi, ya. Ketika nanti ada konflik maka saksi yang menjadi penengah. Ya. Tapi kan ya sekarang ya hampir ya kita jual beli nggak pakai saksi. Ya. Ya, itu pun nggak pakai ijab qabul. Ya. Ya, kadang apa kita ngambil, ya. Kemudian bayar. Ya, penjual nggak mengatakan saya jual ini ke kamu ya dengan harga ini, pembeli nggak mengatakan saya terima ya dari kamu ya dengan harga sekian. Ya. Tapi langsung ya kita ambil barang, kita kasih apa? Kita kasih uang. Ya, antum pernah transaksi jual beli dengan ijab qabul? Ya. Antum pergi ke warung kelontong, ya beli beras, ya beli beras sekilo. Kata penjual, saya jual beras ya ini 1 kilo ke kamu dengan harga 20.000 sekilo. Ya, kata pembeli, iya, saya terima beras ini dari kamu dengan harga 20.000. Ya, sah. Iya. Ya mungkin kalau antum ya praktek kayak gini, ya dianggap aneh, ya dianggap apa? Aneh, karena masyarakat ya hampir-hampir nggak praktekkan hal semacam ini. Ya. Padahal hukum asal jual beli dengan sighah qauliyah semacam itu. Ya. Tapi ketika seseorang tidak ijab qabul dalam jual belinya, siapa tidak jual belinya? Ketika nggak ada ijab dan qabul dalam jual beli, ya siapa tidak jual belinya? Siapa tidak? Ya. Kalau nggak sah berarti antum dosa ya jual beli. Iya. Iya. Ya ini ada sighah yang kedua. Kalau yang pertama ijab dan qabul, tadi sighah qauliyah namanya. Ada sighah yang kedua, metode yang kedua namanya sighah fi'liyah. Ya, enggak ada ucapan di lisan tapi pakainya praktek amal perbuatan. Ya. Ya ini disebut dengan sighah fi'liyah. Apa itu sighah fi'liyah? Fahiyal mu'atah, yakni serah terima. Ya, serah terima. Wahiyal akhdhu wal i'ta, yakni mengambil dan memberi. Ya, ini namanya mu'athah. Ka'an yadfa'al mushtari thamana sil'ah ilal bai' fayu'tihi iyyaha biduni qaulin. Ya seperti seorang pembeli, ya dia membayar barang yang dia beli kepada penjual. Ya, sudah ditulis harganya. Ya, 10.000. Ya. Pembeli ambil duit, ya kasih ke penjual, ya penjual menerima uang yang diberikan oleh pembeli, masing-masing nggak ada ngomong, diem, ya dari datang sampai selesai la salam wala kalam, ya hanya ada apa praktek, ya pembeli ngambil barang kemudian dia kasih uang ke penjual, ya penjual nerima uang dari pembeli, ya duanya nggak saling ngomong. Ya ketika transaksi jual beli nggak saling ngomong. Ya. Hukumnya sah apa tidak? Jawabannya sah. Ya, ini namanya sighah fi'liyah. Ya, terkait dengan amal perbuatan atau praktek. Ya. Maka meskipun ya, tidak ada ijab qabul dengan lisan, tapi ketika ya dilakukan sighah fi'liyah, pembeli mengambil barang kemudian dia menyerahkan uang kepada penjual dan penjual mengambil uang dari pembeli, maka sudah masuk transaksi jual beli yang dihukumi sah secara syariat. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, meskipun yang lebih utama ada saksi ya di antara keduanya ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Taib, wallahu a'lam. Insyaallah kita bahas masalah yang ketiga di pertemuan yang akan datang. Ya, ada pertanyaan terkait dengan masalah gadai. Ya, ini nanti ada bab pembahasannya.
Ya, kita masih di bab jual beli. Ya, nanti ada di bab yang keempat terkait dengan masalah rahan. Ya, terkait dengan masalah gadai. Insyaallah kita jawab pada waktunya. Ya, sementara tidak ada pertanyaan dulu. Ya, nanti kalau sudah kita rampungkan ya bab jual beli, ya maka silahkan bisa bertanya terkait yang telah kita bahas nanti insyaallah taala. Ya, ini masih sangat panjang. Kita baru bahas muqaddimah terkait dengan jual beli. Ya, baru bahas definisi dengan rukun. Insyaallah kita berikan kesempatan bersoal jawab di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.